dapat menjelaskan pengertian jarak dan waktu. Kemudian yang kedua, setelah menyimak slide PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis konversi satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Yang ketiga, siapa yang mau bantu baca? Ayo Rina, bantu baca, suaranya ngelantar. Setelah menyimak ide yang berbeda, peserta didik dapat melakukan demonstrasi kecepatan sebagai perbandingan antara jarak dan waktu. Ya, jadi itu tadi adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai
perpindahan tempat, kemudian di sini ada jarak yang ditempuh, kemudian juga ada waktu yang ditempuh. Nah, jarak itu pengertiannya apa? Siapa yang mau baca? Ayo Alwin baca yang keras suaranya. Pengertian jarak. Ya. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan yang tertentu. Umumnya jarak menggunakan satuan meter atau kilometer. Ya, jarak adalah apa tadi? Angka yang menunjukkan seberapa jauh benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Bukan hanya benda ya, tapi manusia ya. Bukan hanya objek, tapi subjek juga ya, sama ya. Manusia itu juga bisa ya melakukan perubahan posisi melalui lintasan tertentu, seperti si Jacqueline tadi ya. Dia berjalan melalui jarak berapa ini kira-kira ya? Berapa meter ya? 2. Kalau dari meja ke pintu kira-kira ada sekitar 4 Meter. 4 sampai 5 meter ada ya? Ya. Nah, di sini umumnya jarak menggunakan satuan apa saja? Satuan yang paling umum digunakan Sentimeter. sentimeter. Kemudian Kilometer. kilometer ya. Kalau sentimeter itu biasanya digunakan di mana? Di penggaris ya. Ya, biasanya kalau sentimeter itu biasa kita gunakan dalam ukuran menggunakan garis. Kemudian ada juga meter. Meter itu biasanya digunakan untuk mengukur apa? Meja. Apalagi? Rumah. Apa? Yang kencang suaranya. Apa katanya? Pintu. Tembok ya, pintu ya. Kemudian lintasan lari. Biasa pernah ikut lomba lari? Lintasannya itu biasanya diukur menggunakan meteran, yang satuannya menggunakan satuan meter. Itu kalau lari jarak pendek ya. Kalau lari jarak jauh seperti maraton baru bisa biasanya menggunakan satuan kilometer. Nah, itu tadi satuan-satuan yang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ada sentimeter, ada meter, dan kilometer. Ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang waktu ya. Apa itu waktu? Waktu adalah nama. Waktu adalah namanya kegiatan yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Jadi namanya kegiatan yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Ya. Satuannya biasa menggunakan apa? Satuan yang paling sering kita dengar untuk menyatakan waktu. Yang paling sering kita dengar ya, menit, detik, kemudian jam ya. Ya, sudah bisa melihat jam semua? Sudah. Kalau ditanya, Rina sekarang pukul berapa? Bisa? Bisa ya. Ya, kalau sekarang itu pukul 9.30 menit ya. Nanti untuk konversi dari jam, menit, kemudian detik akan kita bahas pada bahasan berikutnya. Setelah itu ada kecepatan ya. Tadi kita sudah bahas tentang jarak, waktu, kemudian kita bahas juga tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Perbandingan antara jarak dan waktu. Ya, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan Waktu. Nah, kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Nah, siapa yang tahu apa satuan dari kecepatan? Satuan dari kecepatan itu ya biasanya kilometer per jam atau meter per menit ya, atau meter per detik, tergantung dari
Biasa kecepatan itu digunakan untuk mengukur kecepatan perjalanan biasanya ya. Itu biasa kalau naik motor kalau misalkan jarak tempuhnya jauh, misalkan dari SP3 ke SP4, itu kan lintasannya jauh ya. Berapa kilometer kira-kira? Itu kita Sekitar 5 kilometer ada ya. Nah, nanti kita bisa lihat kecepatannya itu di motor. Punya motor semuanya? Ya. Ada speedometernya? Ada. Nah, di speedometer itu ada di situ kelihatan ya. Misalkan kalian larinya berapa meter, berapa kilometer per jam. Biasa di situ ada 20, ada 40, kemudian ada 60 ya. Kalau 60 di situ 60 berarti artinya 60 km per jam. Kalau 40 berarti 40 km per jam dan seterusnya ya. Nah, di sini kita akan bahas hubungan antar satuan kecepatan. Kecepatan merupakan satuan ukur yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kecepatan berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Nah, kecepatan tadi apa artinya? Pengertiannya, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan dengan jarak tempuh. Jadi kalau Jacqueline tadi jarak tempuhnya kira-kira berapa meter tadi? Kira-kira 4 sampai 5 meter ya. Nah, sedangkan lamanya perjalanan menggunakan satuan waktu. Oleh sebab itu, kecepatan dapat dikatakan sebagai perbandingan antara jarak dengan waktu. Kalau kita cuma bahas saja pengertiannya kita bingung, nanti kita praktek saja ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang satuan jam. Ya, coba perhatikan di depan ini. Nah, satuan panjang itu bisa kita ukur atau satuannya itu menggunakan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi nanti Ibu bahas di belakang saja ya. Yang paling sering kita gunakan ya, satuan panjang yang paling sering kita gunakan kilometer dan meter, kemudian sentimeter ya. Tiga yang paling sering kita gunakan. Kilometer itu biasanya kita gunakan untuk mengukur jarak tempuh yang jauh. Kemudian kalau meter biasa kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang kayak apa namanya? Istilahnya ya, yang panjangnya tidak terlalu panjang sekali, misalkan meja, pintu, papan tulis, atau dalam membuat rumah ya, kan menggunakan meter atau kilometer. Kalau sentimeter itu biasa kalian pakai untuk membuat gambar-gambar bangun ruang di buku pelajaran ya. Kalian biasa menggunakan apa, sentimeter atau meter? Sentimeter. Ya, coba lihat semua ada bawah garis. Ya. Coba perhatikan penggarisnya. Satuan di penggaris di situ meter atau sentimeter atau kilometer? Coba perhatikan penggarisnya. Ya, satuannya menggunakan apa? Menggunakan satuan sentimeter ya. Jadi kalau penggaris seperti ini, ya satuannya di sini yang kecil-kecil ini menggunakan sentimeter. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil, yang pendek ya, sekitar 1 sampai 30 cm. Jadi benda-benda yang berukuran 1 sampai 30 cm bisa kita ukur menggunakan semua bawa pena? Bawa. Coba keluarkan penanya. Ya, keluarkan penanya. Coba kita ukur berapakah panjang penanya Alwin? Ini apa penggaris tidak? Ya, coba keluarkan. Ayo coba kita ukur. Boleh diukur ya, caranya ya.
sini dari 0 garisnya ya. Berapa itu? Sekitar 19 cm. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kamu itu bisa diukur dengan menggunakan garis. Tadi bedanya Alwi berapa? 14,5 cm. Untuk pensilnya Rina ini panjangnya berapa? 19. Punya Gilang berapa? 19,5. Nah, itu tadi contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita yang dapat kita ukur dengan garis ya. Nah, namun kita juga akan belajar tentang mengkonversi satuan panjang. Jadi ya, satuan panjang itu ada apa saja? Ada berapa tangga? 7 ya.
kerjakan. Berarti kita tentukan dulu berapa banyak tangga yang dia turuni. Lihat satuannya dulu. Satuannya dari berapa? Dari desimeter ke milimeter. Dia turun berapa tangga ya? Dua lagi. Nah, gampang kalau dua. Berarti kita kalikan dengan 10, kemudian kali 10 atau dikalikan dengan 100. Berapa? 5 kali 100. 5 kali 100. Hasilnya 500 milimeter. Kemudian tadi kalian ada mengukur penggaris, ada mengukur pena, mengukur tempat pensil, menggunakan penggaris. Berapa tadi hasilnya yang kalian dapat? 15,5. Yang bulat berapa tadi? Ada yang dapat 14 tadi? Saya. Ada yang dapat 14. Satuannya apa? Sentimeter. Misalkan 14 cm akan kita rubah menjadi dari sentimeter, misalkan akan kita rubah menjadi desimeter. Bagaimana caranya? Lihat satuannya sentimeter. Kemudian yang merah ini dirubah menjadi desimeter. Dia naik atau turun? Naik terus dikalikan bagi berapa? 10. Jadi berapa? 14 dikali 10 atau dibagi 10? Bagi 10. Berapa? 1,4. Ya, simpel betul ya. Jadi 14 cm sama dengan 1,4 desimeter. Ya, begitu ya. Jadi kalau setiap turun dikalikan, kalau naik dibagi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau ibu kasih soal bisa? Ada ya contoh soalnya. Itu tadi adalah contoh soal yang sederhana ya. Kalau misalkan di sini ada 2, jadi ada 2 angka yang ditambahkan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, misalkan di sini ya, nomor 4. Berapa itu?
desimeter. Dari hektometer ke desimeter, mana hektometer? Nah, turun berapa tangga? 3 tangga, berarti dikalikan berapa? 1000. Tulis lagi, buka kurung dulu. Coba dihitung hasilnya berapa? Ya. Kalau kekalian dengan yang angkanya 000 begini gampang toh? Ya, kita tinggal tambah 00 di belakang. Arya cerita apa di belakang? Silakan dulu. Berarti 15 kali 1 15. Ada 0 berapa ini? 4. Tulis. Kecil saja nolnya. Bilang 0 paling besar-besar. Ya, di sini berarti ada 150.000 ditambah 25 kali 1000.
20. Kita coret-coret ya nol belakangnya. Nah, jadi tinggal 20 dibagi 1. 20 1 20. Dan 5 dikali 100 berapa? 500. Berapa ya 5 kali 100? 5. 100. Ayo dijumlahkan, dapatnya berapa ini? 520. 520. Satuannya? Jadi jarak dari rumah Ardi ke sekolah yaitu 520 dikalikan meter. Jadi begitu ya kalau cara mengerjakan konversi waktu atau mengubah waktu, satuan waktu dari 2 satuan ke 1, berarti kita rubah 1 per 1 ya. Kita rubah 1 per 1. Berikutnya kita bahas tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu yang paling sering kita gunakan yaitu Jam, menit, detik. Selain jam, menit, dan detik, apakah ada satuan waktu yang lain? Ada. Ada. Apa saja? Ada hari. Ada apa lagi?
Ardi, kenapa Ardi? Jadi untuk menentukan siapa yang lebih cepat dan siapa yang lebih lambat, berarti kita konversikan dulu ya. Kita konversikan dulu atau kita ubah dulu satuannya semua ke dalam bentuk detik yang sama ya. Nah, di situ Ardi mengelilingi lapangan selama berapa menit? 2 menit 30 detik. Kita ubah dulu. Siapa Ardi ya? Ardi dulu. Ardi berapa? 2 menit. 2 menit 30 detik. Coba 30 detik. Kita ubah kemana? Ke dalam bentuk apa? Detik ya. Nah, 2 menit itu berarti sama dengan berapa detik? 30 detik. Dari menit ke detik. Berarti kita turun tangga. Berarti kita kalikan berapa? 60. Tambah 30. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 120 ditambah 30 berapa? 150. Wah, Alwin yang apa ini? Cuma Alwin yang fokus ini. Kemudian Bayu tadi berapa? 200 detik. Jadi siapa yang lebih cepat? Ardi. Ya, siapa yang lebih cepat mengelilingi lapangan? Ardi. Kenapa Ardi? Karena waktu tempuhnya lebih sedikit, yaitu 150 detik. Sedangkan Bayu memerlukan waktu lebih banyak, yaitu berapa? 200 detik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, ini bagi kelompok ya? Ya. Jadi karena di sini ada berapa orang? 7 orang. Jadi ibu bagi menjadi 2 kelompok saja ya? Ya. Mau pakai kelompok yang kemarin atau ibu tentukan kelompok yang baru? Kelompok yang baru. Jadi ibu tentukan menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 siap-siap ya. Dengarkan namanya. Kelompok 1 Asifa, Yakobus, dan Rina. Ya? Ya. Siap? Siap. Kelompok 2 Alwin, Arya, kemudian Gilang dan Jacqueline. Ya? Siap semuanya? Siap. Sebelum bekerja, ibu bagikan dulu KPD-nya. Mana dari kelompok 1? Silakan bergabung dengan kelompok 2. Dengan kelompoknya, silakan bergabung. Gabung pakai meja yang di luar saja. Kalau sudah semuanya bergabung dengan kelompok masing-masing. Dilihat ada KPD-nya. Ya, sudah kelompok 2 masih diskusi apa? Ibu baru dulu lihat dari KPD-nya ya. Nanti ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Oke ya. Nah, di depan itu ada nama kelompok. Jadi misalkan kelompok 1 tulis kelompok 1. Kemudian di bawah itu ditulis nama-nama anggotanya ya, seperti yang sebelumnya. Bisa toh? Ya. Di halaman berikutnya, di halaman yang kedua, di situ ada tujuan pembelajaran yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama ya. Kemudian di bawahnya ada langkah-langkah. Di situ ada langkah-langkah LKPD. Nah, di situ yang pertama baca baik-baik. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sudah ya? Sudah dibentuk kelompok. Kemudian di sini tentukan jarak yang akan ditempuh saat pelaksanaan. Jadi nanti
jarak yang akan kita tempuh. Kita ukur jarak yang ditempuh dengan menggunakan meteran ya. Nah, kemudian buatlah garis start dan garis finish. Ya. Lalu mintalah temanmu berlari dimulai dari garis start sampai garis finish. Ketika teman mulai berlari, nyalakan stopwatch. Mari kita kasih tugas membawa stopwatch atau handphone. Semua bawa? Nanti kita pakai ya. Nah, kemudian matikan stopwatch saat temanmu sampai garis finish. Jadi kalau sudah sampai garis finish, kalian perhatikan langkahnya. Kalau sudah sampai, langsung matikan stopwatchnya. Lalu ada teman yang bagian catatlah waktu yang diperlukan temanmu dalam berlari sesuai yang tertera pada stopwatch. Lakukan secara bergantian. Lalu tuliskan hasilnya pada tabel yang sudah disediakan. Tabelnya ada di lembar 3. Ya. Oke, kemudian nomor 1 itu kan masih tabel ya. Kemudian yang kedua itu mengkonversi jarak tempuh, yang ketiga mengkonversi waktu tempuh seperti yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Bisa? Bisa. Kalau bisa, ayo kita mulai praktek di lapangan. Sampai di sana. Sudah berapa meter? Sudah banyak. 40 ya, 40 meter ya. Sampai ini. Kembali betul-betul. Tarik ya, tarik. Lari cepat. Belum. Ya. Berapa 40? Jadi kelompok. Yang betul. Ayo kelompok 1, siapa yang lari duluan? Siapa yang lari duluan? Ayo duluan. Tidak. Alu kok lari? Sini. Terus di mana ini? Kelompok berapa? Yang pertama Siva. Alwin. Ayo Alwin dari sana, startnya dari sana. Oh, balik di sebelah situ. Di sana. Perhatikan kalau kakinya sudah sampai di garis finish, berarti masuk. Bukan lomba-lomba. Jangan takut goyang kamera. Di sini. Jarak tempuh tadi berapa meter? 4 meter ya. Garis tambah sana. Masih lagi. Oke. Tim stopwatch siap. Siap. Tim stopwatch siap. Siap. Gilang. Siap. Ya. Dengarkan. Ya.
Siap semuanya? Ya. Mulai. Sampai di garis finish, stop ya. Oke, kelompok ini sampai berapa? Jacqueline berjalan. Berjalan. Ayo ikut Jacqueline. Oh, yang ini tadi tambah lagi jalan satu orang. Siapa mau jalan lagi? Oh, siapa ini? Yang tadi yang pertama. Jalan. Ya. Tapi kan berjalan kan? Ayo fokus bagian apa? Tulis. Sampai kan? Ayo cepat. Mulai. Pelan saja jalan, oke? Sudah? Hasilnya ditulis dalam lembar LKPD. Kalau sudah, kita kembali ke kelas ya. Oke, semua sudah isi? Datanya sudah diisi? Jadi tadi ada kegiatan apa? Berlari dan berjalan ya. Kalau sudah, coba konversikan ke dalam itu kan ada ya. Kalau waktu ditentukan ke konversikan ke waktu yang sudah ditentukan. Kalau panjang juga tentukan atau konversikan sesuai dengan panjang yang sudah ditentukan. Oke, silakan dikerjakan nomor 2 dan nomor 3. Jarak tempuh, lihat yang nomor 1 jarak tempuhnya berapa? 40 meter. 40 meter itu berapa hektometer? Dia turun berapa tangga dari meter ke hektometer tuh naik atau turun? Naik atau turun? Ini ya, yang satu panjang. Ya. Ya. Jadi tadi jarak tempuhnya berapa? 40 meter. Dan 40 meter dirubah menjadi km, berarti dia naik 2 tangga. Berarti dibagi kan dikali lagi. Berarti silakan dikerjakan ya. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Iya. Oh iya, bisa 40 2 1 40 kali 100 kali 100
dibulatkan saja ya. Ya, di sini diminta konversikan waktu tempuh. Mana waktu tempuh? Yang mana waktu tempuh kita lihat. Nah, di sini kan ini masih ada yang 2,29 ya. Kita bulatkan saja ya. Ini kita bulatkan jadi 4. Ini 3 saja, 11. Ini 11 ya, supaya mempermudah kalian dalam menghitung. Ya. Iya, iya. Itu dalam satuannya apa tadi? Detik nggak? Kalau stopwatch itu detik nggak? Ya. Diubah ke menit, berarti dari detik ke menit itu dibagikan dikali. Detik ke jam, detik ke 2 berarti 10 dibagi 10 Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Satu sudah selesai. Oke, sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah selesai. Kita presentasikan di depan kelas ya. Oke, kelompok berapa yang maju duluan? Oke, silakan kelompok 2 maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siswa Alwin. Ya, Jarak tempuhnya 40 meter. lanjut. Waktu tempuh 3,63. Yang kedua Arya. Jarak tempuh 40 meter. Waktu tempuh 3,29. Lanjut, lanjut. Yang ketiga Gilang. Jarak tempuhnya 40 meter. Waktu tempuh 12,2. Yang keempat Jacqueline. 40 meter. Waktu tempuhnya 11,34. Oke. Berdasarkan tabel di atas, konversikan jarak tempuh ke dalam bentuk. Yang ke 1, 40 meter sama dengan 0,4 Ya. Lanjut. cm. 2, 40 meter sama dengan 40 desimeter. Desimeter. Yang ketiga 20 meter sama dengan 400 cm. Yang keempat 40 meter sama dengan 40 meter. Lanjut. Kelompok 1 perhatikan ya. Nanti kalau misalkan ada tanggapan silakan disampaikan. Lanjut nomor 3. Berdasarkan tabel di atas, konversikan waktu tempuh ke dalam bentuk. Nomor 1 4 detik sama dengan 6 menit. Nomor 2 3 detik sama dengan 0,05 menit. Nomor 3 12 detik sama dengan 3 jam. Nomor 4 11 detik sama dengan 18 jam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya. Kelompok 1 bagaimana, ada tanggapan? Ada. Oke, apa tanggapannya? Kurang Lengkap, terus apa lagi? Sudah betul tadi? Atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Bacanya kenapa? Bacanya malu-malu. Oh, bacanya malu-malu. Ya, tadi ini ya, jawabannya juga masih ada yang beberapa yang keliru ya. Bisa dari detik ke jam malah jumlahnya menjadi lebih banyak, ya kan? Nah, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah berusaha dan sudah kerja sama-sama. Tadi sudah kerja sama-sama kan? Ya.
Jadi tadi ada kegiatannya, ada yang berlari dan juga ada yang berjalan. Oke, terima kasih kelompok 2, silahkan duduk kembali. Oke, kelompok 1, silahkan. Oke, kelompok 2 perhatikan. Kelompok 2 perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil kelompok kami. Nama siswa Atifa, jarak tempuh 40 meter, waktu tempuh 3,14 detik. 2. Yakobus, jarak tempuh 40 meter, waktu tempuh 3,4 detik. 3. Rina, jarak tempuh 40 meter, waktu tempuh 12,4 detik. Ashifa, jarak tempuh 40 meter, waktu tempuh 10,20 detik. Yang kedua, berdasarkan tabel di atas, konversikan jarak tempuh ke dalam bentuk. 1. 40 meter sama dengan 0,40 hektometer. 2. 40 meter sama dengan 400 desimeter. 3. 40 meter sama dengan 400 cm. 4. 40 meter sama dengan 40 meter. 3. Berdasarkan tabel di atas, konversikan waktu tempuh ke dalam bentuk. 1. 3 detik sama dengan 0,05 menit. 2. 3 detik sama dengan 0,05 menit. 3. 12 detik sama dengan 0,12 jam. 4. 10 detik sama dengan 0,1 jam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok 2 ada yang memberi tanggapan? Tidak ada. Tidak ada? Semuanya bagus. Bagus. Bagaimana jawabannya yang sudah betul? Tahu. Nah, tidak tahu. Sama tidak dengan jawaban kalian? Sama, ada yang sama. Ada yang sama, ada yang Beda. beda. Oke ya, nanti benar dan salahnya Ibu periksa dulu ya. Ya. Oke, kelompok 1 silakan duduk kembali. Siapa yang malu? Masih dalam kelompoknya boleh ya. Sampai di sini tugasnya KPD ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tugasnya KPD? Bila ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas semua? Kalau sudah, ya silakan dikumpul LKPD-nya, kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo kembalikan, kumpulkan LKPD-nya. Jadi kita sudah sama-sama mengerjakan LKPD ya. Nah, tadi apa saja yang kita pelajari? Berjalan kembali. Ya, berjalan kembali. Ya, kita membahas tentang pengertian jarak, waktu dan kecepatan. Kemudian yang pertama kita bahas tentang satuan panjang. Satuan panjang itu ada apa saja tadi? Kilometer, hektometer, dekameter, ya, sentimeter dan milimeter. Arya bermain terus sudah bisa? Ya, kemudian selain dari satuan panjang, kita juga belajar tentang satuan waktu. Satuan waktu itu ada apa saja? Jam, Pelajari. menit, detik. Ya, jam, menit, dan detik. Oke ya, sudah muncul, sudah paham semua. Jadi sekarang Ibu bagikan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Kenapa? Begitu sudah. Kalau dari awal mulai begitu, Bapak aja. Ayo kerjakan. Tidak peduli mau pakai
soalnya berdasarkan dari apa yang kita pelajari tadi ya. Untuk pengertian jarak, waktu, dan kecepatan tulis di bawahnya. Jawab di bawahnya saja. Kalau di sini kan tidak cukup. Nah, di bawahnya yang penting kasih keterangan yang jelas ya. Ya. Nah, gitu. Tulis jawaban di bawah. Sudah semuanya? Sudah. Satuan-satuannya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kecepatan. Tadi kan kita bahas tentang jarak dan waktu dan cara mengkonversinya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya hari Senin insyaallah ya, kita akan membahas tentang kecepatan. Jadi untuk menghitung kecepatan nanti ada rumusnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum pulang? Cukup.